Baiklah, saat ini saya akan menyelesaikan sebuah problem machine learning yang mengenai bagaimana kita menampilkan sebuah home login seperti ini. Jika kita mengisi pada kolom email dan password dengan email password yang benar, maka akan timbul pesan berhasil. Jika sebaliknya kita akan mengisi email atau password yang salah, akan timbul pesan kesalahan. Sebagai contoh, di sini saya akan mengisi email dan passwordnya. Nah, di sini timbul pesan Anda berhasil login. Dan jika kita isi pada kolom email atau password dengan email yang salah atau password yang salah, maka akan timbul pesan kesalahan atau email atau password salah. Bagaimana cara kita membuat sebuah form login seperti ini? Tentu saja kita membutuhkan sebuah program. Di sini saya akan menjelaskan beberapa program, di mana yang pertama ada program HTML, kemudian program JS dan CSS. Yang pertama saya akan menjelaskan program HTML-nya, di mana di line 1 pada baris yang pertama di sini ada tag HTML. Ini menandakan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML. Kemudian ada tag body, kemudian ada title. Di sini saya mengisi title-nya dengan title form login. Kemudian di sini ada link style sheet yang mengarah ke tampilan CSS, di mana ini merupakan program CSS yang telah saya buat untuk menampilkan output seperti tadi, agar menampilkan atau agar memiliki tampilan yang lebih menarik. Selanjutnya pada tag body, di sini ada div class container, kemudian form action class, kemudian div class error display, kemudian div input file. Nah, di sini kita diminta untuk menginput email dalam bentuk label, kemudian input tipe, text atau ID email, kemudian div input file, kita untuk menginput sebuah label untuk password, kemudian input tipe password dengan ID password, kemudian kita menginput sebuah tipe submit dengan value login, dan yang terakhir di sini ada script yang mengarah ke program JS. Ini merupakan program JS yang telah saya buat. Untuk yang pertama, dari baris pertama hingga baris yang kelima, di sini ada variabel error atau variabel from, error, input file, email, dan password. Ini mengambil referensi elemen HTML dari dokumen yang menggunakan metode dokumen query selector atau dokumen query selector al berdasarkan kelas atau ID-nya. Kemudian function add error message. Ini merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk menampilkan pesan kesalahan. Fungsi ini mengubah teks dalam elemen dengan kelas error sesuai dengan pesan yang diberikan, dengan menampilkan elemen tersebut dengan mengubah properti displaynya menjadi log. Ini merupakan function error message. Kemudian function remove error adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk menghapus pesan kesalahan. Fungsi ini mengosongkan teks dalam elemen dengan kelas error dan menyembunyikan elemen tersebut dengan mengubah properti displaynya menjadi none.
Kemudian function validate event adalah fungsi yang dipanggil ketika formulir yang dikirimkan atau submit. Fungsi ini pertama-tama mencegah perilaku default dari pengiriman formulir dengan memanggil event prevent default. Kemudian pesan kesalahan disembunyikan dengan mengatur properti display-nya menjadi none. Kemudian yang terakhir ada event listener, ditambahkan pada elemen from dengan menggunakan event listener, sehingga fungsi validate akan dipanggil ketika formulir tersebut dikirimkan. Selanjutnya pada problem based learning yang kedua, ini merupakan tampilan daftar menu penjualan, di mana di sini terdapat beberapa menu penjualan, yaitu cappuccino, green tea latte, fish and chips, tuna sandwich, mineral water, dan french fries. Ketika di sini kita akan memesan cappuccino dan green tea light, ini akan berjumlah total 75.000. Bagaimana kita membuat sebuah daftar menu pemesanan seperti ini, daftar menu penjualan seperti ini? Saya akan menjelaskan pada programnya. Di sini ada program HTML, JS, dan juga CSS. Pada tampilan program HTML-nya, di sini ada program HTML, di mana pada tab head, di sini ada meta char set, kemudian meta name, viewport, content, with device, with initial scale 1 digit 0. Kemudian dengan title-nya contoh pemesanan. Kemudian di sini ada style dengan background color warna putih. Kemudian pada body di sini mempunyai div class, app, kemudian di sini ada link yang menuju ke tampilan program CSS-nya. Ini merupakan tampilan program CSS-nya. Seperti biasa, ini berguna untuk menampilkan program atau output yang lebih menarik dan lebih berwarna. Kemudian pada line yang ke-16, ini merupakan sebuah script yang mengarah ke program JS-nya. Nah, ini merupakan program JS yang telah saya buat. Di sini pada line pertama, ini adalah function has class, di mana fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah sebuah elemen HTML ini memiliki kelas tertentu. Kemudian ada function add class. Fungsi ini menambahkan kelas ke elemen HTML. Jika elemen tersebut memiliki properti class list, maka kelas ditambahkan menggunakan class list add. Jika tidak, fungsi akan memastikan terlebih dahulu bahwa kelas tersebut belum ada sebelum menambahkannya. Kemudian ada function remove class. Fungsi ini menghapus kelas dari elemen HTML. Jika elemen tersebut memiliki properti class list, maka kelas dihapus menggunakan class list remove. Jika tidak, fungsi ini akan menggunakan ekspresi reguler untuk menghapus kelas tersebut dari properti class name. Kemudian ada function query atau function currency. Ini berfungsi untuk mengembalikan string dengan format mata uang rupiah, diikuti oleh jumlah yang diberikan.
Contohnya seperti ini, seperti di bawah ini. Kemudian ada function total atau variabel total. Ini digunakan untuk menyimpan total harga pesanan yang dipilih. Kemudian ada function render list. Fungsi ini membuat sebuah elemen H1 yang berisi teks pesanan dan menambahkan ke dalam elemen yang diberikan sebagai argumen. Kemudian ada fungsi total1. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan atau mengurangi harga produk dari total berdasarkan operasi yang dilakukan, penambahan atau pengurangan. Kemudian ada fungsi render total container. Fungsi ini membuat sebuah kontainer untuk menampilkan total harga pesanan dan menambahkannya ke dalam elemen yang diberikan sebagai argumen. Kemudian render title list atau render title list dan total container. Panggilan fungsi-fungsi ini digunakan untuk menampilkan judul, daftar produk, dan total harga pesanan pada halaman. Kemudian query selector untuk mendapat semua DOM node yang sesuai dengan selektor yang diberikan. Kemudian kita bisa menggunakan loop for each untuk membuat setiap DOM modenya. Kemudian kita akan memilih produk. Dua produk pertama dipilih secara otomatis akan mendispatch event klik pada masing-masing produk. Itulah singkat penjelasan tentang problem based learning yang telah saya buat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.